Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak dimanapun kalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali pagi hari ini kita akan belajar secara daring untuk mata pelajaran tema, dan kita sudah masuk di tema 4, subtema 1 pembelajaran 2. Nah, niatkan belajar hari ini karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa menjadi berkah untuk kehidupan di dunia dan akhirat kalian. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa mandi dan sarapan terlebih dahulu supaya tetap semangat untuk belajar hari ini. Mari sekarang kita buka pembelajaran hari ini anak-anakku semuanya dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pembelajaran 2 kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk mengetahui tentang reklame dan juga tentang keberagaman ekonomi dalam masyarakat. Segera kita masuk ke materi yang pertama pada muatan SBDB ya, tentang reklame. Anak-anakku semuanya, apakah kalian tahu tentang reklame? Apa yang dimaksud dengan reklame? Nah, reklame itu adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan dengan kata-kata yang menarik atau gambar yang menarik supaya barang tersebut cepat laku. Nah, anak-anakku semuanya, agar reklame yang dibuat bisa menarik, kalian harus memperhatikan hal-hal tertentu seperti yang akan diuraikan dalam pembelajaran kali ini. Nah, cara membuat reklame yang baik, menarik, dan efektif. Yang pertama, tentu harus desainnya sederhana. Desain sederhana dari reklame itu justru memiliki pesan yang lebih mengena karena akan memudahkan penerima pesan untuk mengingat. Nah, desain reklame juga harus memiliki ekspresi yang jelas dan singkat tentang sebuah ide. Selanjutnya, anak-anakku semuanya adalah kata yang ringkas dan padat. Manfaat kata-kata pendek, singkat, padat, jelas, dan bermakna. Ini jangan menggunakan kata yang terlalu panjang, karena dalam komunikasi reklame hanya perlu 3-7 detik saja. Apalagi jika target pasar adalah dalam posisi bergerak seperti di jalan bebas hambatan. Yang berikutnya adalah jenis huruf dan teks besar. Jika sasaran reklame berjarak cukup jauh, pastikan tulisan pada papan reklame tersebut menggunakan jenis huruf dan ukuran teks besar agar mudah terbaca dengan jarak yang cukup jauh ya. Selanjutnya yang berikutnya adalah gambar. Gunakan gambar besar untuk menarik mata pembaca pada reklame. Sebagai contoh, 1 atau 2 gambar sepeda besar akan terlihat lebih baik daripada 100 gambar sepeda kecil. Lebih baik menonjolkan benda berukuran kecil seperti perhiasan yang ditampilkan dalam format yang besar daripada menampilkan sebuah objek besar seperti rumah yang ditampilkan dalam format ukuran kecil. Dan yang terakhir adalah warna kontras. Warna juga sangat berperan penting dalam merancang sebuah reklame. Menggunakan warna dengan tingkat kontras yang tinggi adalah salah satu kunci tingkat keterbacaan yang baik. Demikian tadi anak-anak mengenai bagaimana cara membuat reklame yang baik, menarik, dan efektif. Selanjutnya kita ke materi berikutnya adalah kali ini kita akan membaca sebuah teks tentang keberagaman ekonomi. Nah, kali ini kita akan membaca sebuah teks tentang kehidupan 2 anak yang bernama Anna dan Melanie. Anna dan Melanie ini telah menjadi sahabat sejak mereka duduk di bangku taman kanak-kanak. Mereka selalu hidup rukun. Mereka tidak pernah bertengkar, mereka saling berbagi, dan setiap dari mereka ada kesulitan maka yang lain akan membantu.
Anak-anakku semuanya, Ana dan Melani ini berasal dari keluarga yang berbeda latar belakang ekonomi. Ayah Melani hanya seorang pedagang batik di pusat pertokoan di kotanya. Sedangkan ayah Ana adalah seorang direktur utama suatu perusahaan ternama di Indonesia. Setiap hari Melani berangkat menggunakan sepeda, sedangkan Ana biasanya diantar oleh supir ayahnya yang mengendarai mobil. Namun tidak jarang Ana ikut membonceng sepeda Melani ketika mereka berangkat ataupun pulang sekolah. Begitu juga sebaliknya, Melani kadang ikut mobil Ana ketika berangkat dan pulang sekolah. Kedua orang tua Melani dan kedua orang tua Ana juga berhubungan dengan baik seperti layaknya keluarga. Setiap hari raya Imlek tiba, ayah dan ibu Ana beserta Ana sendiri selalu berkunjung ke rumah Melani untuk menjalin tali silaturahmi. Begitupun ketika hari raya Natal tiba, kedua orang tua Melani dan Melani pun sendiri selalu berkunjung ke rumah Ana dan keluarganya. Ketika saling berkunjung, masing-masing tuan rumah selalu menjamu tamunya dengan baik. Tidak ada yang merasa sungkan dan malu karena perbedaan latar belakang ekonomi. Semuanya menganggap setara. Rasa kekeluargaan pun adalah yang paling utama di antara mereka. Nah, anak-anak, setelah kalian perhatikan teks tadi, kalian akan bertemu di halaman 16. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, ya. Ada pertanyaan 1 hingga 5. Nah, untuk pertanyaan pertama ini adalah apa perbedaan yang tampak antara Ana dan Melani? Kemudian yang kedua adalah bagaimana sikap Ana terhadap Melani? Yang ketiga, bagaimana sikap Melani terhadap Ana? Yang keempat, bagaimana sikap keluarga Ana terhadap keluarga Melani? Yang kelima, bagaimana sikap keluarga Melani terhadap keluarga Ana? Jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Anak-anak, untuk tugas kalian hari ini adalah untuk muatan SBDP. Yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan reklame? Dan yang kedua adalah bagaimana cara membuat reklame yang baik, menarik, dan efektif. Untuk muatan PKN, silakan kalian jawab soal di halaman 16 pada buku paket kalian. Demikian tugasnya, silakan nanti kalau sudah selesai, kirim ke WhatsApp pribadi Bapak. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi insya Allah pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.